Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ajeng Indah Permata, Amang Supriyatna, Lubiana Salwa, dan Wulan Intari. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Yang akan kami bahas pada malaria ini meliputi anatomi dan fisiologi darah, etiologi, prevalensi, siklus hidup Plasmodium, jenis-jenis malaria, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Anatomi fisiologi darah. Fungsi dari darah sendiri yang pertama membawa gas, nutrisi, dan produk sisa metabolisme, di mana oksigen masuk ke dalam darah dalam paru-paru dan diangkut ke sel. Kemudian karbon dioksida yang diproduksi oleh sel diangkut dalam darah ke paru-paru, di mana nanti ia dikeluarkan. Nutrisi ion dan air yang dicerna dibawa oleh darah dari saluran pencernaan ke sel, dan produk sisa metabolisme dipindahkan ke ginjal untuk dieliminasi. Kemudian yang kedua, membentuk gumpalan darah. Protein pembekuan membantu membentuk kehilangan darah ketika pembuluh darah terluka, sehingga darah tidak terus-menerus mengalir keluar dari dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Sebagian besar zat diproduksi di satu bagian tubuh dan diangkut dalam darah ke bagian lainnya. Yang keempat, perlindungan terhadap zat asing. Antibodi dalam darah membantu perlindungan tubuh dari patogen ataupun zat asing. Kemudian yang kelima, transportasi molekul yang mengatur proses tubuh seperti hormon dan enzim. Dan yang keenam, pemeliharaan suhu tubuh. Darah hangat diangkut dari dalam ke permukaan tubuh, di mana panas dilepaskan dari darah keluar tubuh melalui pori-pori. Dan yang terakhir, pengaturan pH dan osmosis. Albumin atau protein darah merupakan penyangga darah yang mempunyai peranan penting terhadap tekanan osmotik darah, di mana tekanan osmotik berperan dalam menjaga kadar air dalam aliran darah. Hemostatis. Proses hemostatis dimulai ketika pembuluh darah rusak dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terpapar oleh darah, seperti kejang pembuluh darah, sumbat trombosit, dan peristiwa koagulasi. Kemudian pengelompokan darah manusia. Nah, meskipun transfusi darah lengkap dapat menyelamatkan nyawa, namun setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda, dan transfusi darah yang tidak sesuai atau tidak cocok dapat berakibat fatal. Yang pertama ada antigen. Antigen sendiri adalah zat yang diakui tubuh sebagai benda asing. Antigen merangsang sistem kekebalan untuk melepaskan antibodi atau menggunakan cara lain untuk meningkatkan pertahanan terhadapnya. Kemudian yang kedua ada antibodi. Protein RBC satu orang akan dianggap sebagai asing jika ditransfusikan ke orang lain dengan antigen RBC yang berbeda. Kemudian aglutinasi. Mengikat antibodi menyebabkan sel darah merah asing menggumpal, sebuah fenomena yang disebut aglutinasi yang mengarah pada penyumbatan pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Kemudian golongan darah ABO bisa dilihat dalam tabel, yaitu ketika terjadinya aglutinasi ataupun penggumpalan dan tidak terjadinya aglutinasi ataupun penggumpalan,
yaitu pada golongan darah ABO didasarkan pada mana dari dua antigen tipe A atau tipe B yang diwarisi seseorang, tidak adanya kedua antigen yaitu menghasilkan darah tipe O. Kehadiran kedua antigen mengarah ke tipe AB dan adanya antigen A atau B menghasilkan darah tipe A atau B. Kemudian golongan darah resus. Golongan darah resus dinamakan demikian karena salah satu dari 8 antigen resus atau aglutinogen D awalnya diidentifikasi pada monyet resus. Kemudian antigen yang sama ditemukan pada manusia. Kebanyakan orang Amerika adalah resus positif, yang berarti bahwa sel darah merah mereka membawa antigen resus. Kemudian untuk antibodi anti-resus berbeda dengan antibodi sistem ABO, yaitu antibodi anti-resus tidak secara otomatis terbentuk dan terdapat dalam darah individu resus atau resus negatif. Kemudian yang terakhir hemolisis. Hemolisis tidak terjadi dengan transfusi pertama karena dibutuhkan waktu bagi tubuh untuk bereaksi dan mulai membuat antibodi. Etiologi malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Jenis dari Plasmodium yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain yang pertama Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, kemudian yang ketiga Plasmodium malaria. Dapat ditemukan di beberapa provinsi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian yang terakhir Plasmodium ovale pernah ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kemudian gambar dari nyamuk sendiri bisa dilihat dari atas adanya proboscis, antena, kaki depan, sayap, vena siu, kemudian vena 1A, kemudian paha, abdominal terga, kaki tengah, dan kaki belakang. Contoh jenis-jenis nyamuk sendiri, yang pertama nyamuk Aedes aegypti. Ciri fisiknya ukuran tubuh sedang, berwarna hitam kecoklatan dengan loreng putih di tubuh dan kaki atau tungkainya. Kemudian habitatnya bersarang dan bertelur di tempat gelap dan lembab yang terdapat genangan air bersih, contoh wadah air bersih, kaleng bekas, dan lain-lain. Kemudian kemampuan dan kebiasaan. Pembawa virus dengue adalah nyamuk betina yang aktif menghisap darah pada pagi dan sore hari, dapat terbang hingga 100 meter. Kemudian yang kedua, Aedes albopictus, yaitu nyamuk kebun. Ciri fisiknya ukuran tubuh lebih besar dari Aedes aegypti, berwarna hitam dengan loreng putih di tubuh dan kaki atau tungkainya. Kemudian habitatnya, nyamuk ini bersarang dan bertelur di kebun atau pekarangan rumah. Contohnya lubang di pohon, tempurung kelapa, dan lain-lain. Kemudian untuk kebiasaannya, nyamuk kebun membawa virus dengue. Nyamuk kebun lebih aktif dibandingkan Aedes aegypti dan dapat terbang 400 hingga 600 meter. Kemudian yang terakhir, nyamuk Anopheles. Ciri fisiknya ukuran tubuh kecil, berwarna hitam, dan memiliki bentuk sayap yang simetris, memiliki antena yang lebih pendek dari tubuhnya. Kemudian habitatnya, nyamuk Anopheles di rawa-rawa, genangan air kotor, saluran air, dan tumpukan sampah. Untuk kebiasaannya, pembawa virus penyakit malaria dan aktif pada malam hari. Siklus hidup nyamuk jantan rata-rata 7 hari, betina rata-rata 1. Prevalensi. Indonesia merupakan negara yang berisiko terkena malaria karena 80% kabupaten atau kota di Indonesia adalah daerah yang endemis malaria. Pada tahun 2009, jumlah kasus malaria klinis dilaporkan 1.423 lebih kasus dan jumlah kasus malaria positif hasil pemeriksaan laboratorium yaitu 199 lebih kasus.
Diperkirakan ada 30 juta kasus malaria setiap tahunnya dan kurang lebih hanya 10% saja yang mendapat fasilitas kesehatan. Di sini bisa disimpulkan 10% yang mendapat fasilitas kesehatan, 30 juta kasus malaria setiap tahunnya, kemudian yang positif 199 lebih kasus, kemudian 80% Indonesia beresiko malaria. Siklus hidup malaria. Siklus pada nyamuk Anopheles betina. Apabila nyamuk Anopheles betina menghisap darah yang mengandung gametosit, di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan betina melakukan pembuahan menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi ookinet, kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Pada dinding luar lambung nyamuk, ookinet akan menjadi ookista dan selanjutnya menjadi sporozoid. Sporozoid ini bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia. Kemudian siklus pada manusia. Pada waktu nyamuk Anopheles infektif menghisap darah manusia, sporozoid yang berada pada kelenjar air liur nyamuk akan masuk ke dalam peredaran darah selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, sporozoid akan masuk ke dalam sel hati dan menjadi trofozoid hati. Kemudian berkembang menjadi skijon hati yang terdiri dari 10.000 sampai 30.000 merozoid hati, atau tergantung spesiesnya. Siklus ini disebut siklus eksoeritrositer yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, sebagian trofozoid hati tidak langsung berkembang menjadi skijon, tetapi ada yang menjadi pentormat yang disebut hipnozoid. Hipnozoid tersebut dapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif sehingga dapat menimbulkan relaps ataupun kambuh. Jenis-jenis malaria yaitu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, kemudian Plasmodium oval. Plasmodium falciparum menyebabkan malaria falciparum, disebut juga malaria tropika. Merupakan jenis terberat dari satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit mikovaskular karena dapat menyebabkan komplikasi. Kemudian Plasmodium vivax merupakan malaria tertiana tanpa pengobatan, dapat berakhir dalam 2-3 bulan. Relaps 50% dalam beberapa minggu 5 tahun setelah penyakit awal. Kemudian Plasmodium malarin menyebabkan malaria kuartana asimptomatis dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir Plasmodium oval, malaria yang disebabkan oleh lebih dari satu jenis Plasmodium. Perbedaan morfologi pada setiap stadium. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Bentuk trofozoid, bentuknya seperti cincin dengan inti yang kecil dan sitoplasma halus. Sering ditemukan bentuk cincin dengan 2 inti. Bentuk skijon jarang ditemukan, biasanya ditemukan dengan trofozoid dewasa yang berjumlah banyak. Bentuk gametosit berbentuk seperti pisang, pigmen tersebar sampai ke ujung dan terdapat balon merah di pinggir parasit. Kemudian yang kedua, Plasmodium vivax. Bentuk trofozoid, bentuknya seperti cincin, ukuran lebih besar dari trofozoid Plasmodium falciparum. Bentuk skijon berbentuk tidak teratur, sitoplasma terpecah-pecah dalam kelompok dan pigmennya berwarna coklat. Bentuk gametosit berbentuk bulat dengan inti di tengah sitoplasma, di sekelilingnya terdapat daerah yang tidak berwarna. Kemudian yang ketiga, Plasmodium malaria. Bentuk trofozoid, bentuknya seperti cincin dengan sitoplasma tebal dengan inti yang besar. Bentuk skijon ukurannya lebih kecil dari Plasmodium vivax. Bentuk gametosit, pigmennya padat, gelap dan menggumpal. Kemudian yang terakhir Plasmodium oval.
merupakan parasit yang jarang terdapat pada manusia, bentuknya mirip dengan Plasmodium vivax. Patofisiologi munculnya pada gejala malaria berkaitan dengan siklus eritrositik parasit. Parasitmia meningkat setiap kali terjadi risis eritrosis dan ruptus gijon eritrosis yang melepaskan ribuan parasit dalam bentuk merozoid dan zat sisa metabolit ke sirkulasi darah. Tubuh yang mengenali antigen tersebut kemudian melepaskan makrofag, monosit, limfosit, dan berbagai sitokin, seperti tumor nekrosis faktor alfa. Kemudian parasitmia pada malaria falciparum lebih hebat dibandingkan parasitmia spesies lain. Hal ini disebabkan karena Plasmodium falciparum dapat menginvasi semua fase eritrosis, sedangkan Plasmodium vivax lebih dominan menginfeksi retikulosit dan Plasmodium malari menginvasi eritrosit matur. Tingkat parasitmia biasanya sebanding dengan respon tubuh manusia dan keparahan gejala klinis. Kemudian anemia pada malaria terjadi akibat proses hemolisis dan fagositosis eritrosis, baik yang terinfeksi maupun normal oleh sistem retikuloendotelial pada limfa. Hemolisis dapat juga diinduksi oleh quinin atau primaquine pada orang dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase herediter. Pigmen yang keluar ke dalam sirkulasi saat hemolisis dapat terakumulasi di sel retikuloendotelial limfa sehingga folikelnya menjadi hiperplastik dan kadang-kadang nekrotik. Kemudian hemolisis dapat meningkatkan serum brivulin sehingga menimbulkan jaundice. Malaria falciparum dapat disertai hemolisis berat yang menyebabkan hemoglobinuria. Manifestasi klinis dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gejala malaria ringan, yaitu diantaranya ada masa inkubasi, keluhan-keluhan prodromal, dan gejala-gejala umum. Kemudian yang kedua, masa inkubasi. Untuk masa inkubasi ini biasanya berlangsung selama 8-37 hari tergantung dari spesies parasitnya. Untuk Plasmodium falciparum itu selama 12 hari, untuk Plasmodium vivax 15 hari, untuk Plasmodium oval 17 hari, dan untuk Plasmodium malare yaitu 28 hari. Keluhan-keluhan prodromal, keluhan dapat terjadi sebelum terjadinya demam berupa malaise, lesu, sakit kepala, sakit tulang belakang, nyeri pada tulang dan otot, anoreksia, perut tidak enak, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Keluhan prodromal sering terjadi pada Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, sedangkan Plasmodium falciparum dan Plasmodium malare keluhan prodromalnya tidak jelas. Kemudian gejala-gejala umumnya, yang pertama stadium dingin, berlangsung kurang lebih 15 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian stadium demam berlangsungnya kurang lebih 2-4 jam dan penderita itu merasa kepanasan. Kemudian stadium berkeringat berlangsung kurang lebih 2-4 jam. Penderita berkeringat sangat banyak, kadang-kadang sampai di bawah normal. Kemudian untuk gejala klasik berlangsung selama 6-10 jam, biasanya dialami oleh penderita yang berasal dari daerah non-endemis malaria. Yang kedua, gejala malaria berat. Penderita dikatakan menderita malaria berat bila dalam darahnya ditemukan parasit malaria
melalui pemeriksaan laboratorium sediaan darah, tepi atau rapid diagnostic test, dan disertai satu atau beberapa gejala komplikasi berikut ini. Yang pertama, gangguan kesadaran dalam berbagai derajat, atau mulai dari koma sampai penurunan kesadaran lebih ringan dengan manifestasi seperti mengigau, bicara salah, tidur terus, diam saja, dan tingkah laku berubah. Dan yang kedua, keadaan umum yang sangat lemah atau tidak bisa duduk ataupun berdiri. Kemudian kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata atau tubuh kuning, tanda-tanda dehidrasi, kemudian perdarahan hidung, gusi atau saluran pencernaan, napas cepat atau sesak napas, kemudian muntah terus-menerus, tidak dapat makan dan minum, warna air seni seperti teh tua dan dapat sampai kehitaman, kemudian jumlah air seninya kurang sampai tidak ada air seni, dan telapak tangannya sangat pucat. Diagnosis yang pertama, anamnesis, yaitu keluhan utama dapat berupa demam, menggigil, dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, dan pegal-pegal. Riwayat berkunjung atau bermalam 1-4 minggu ke daerah endemik malaria. Kemudian riwayat tinggal di endemik malaria, riwayat sakit malaria, riwayat minum obat malaria 1 bulan terakhir, dan gejala klinis pada anak masih tidak jelas, riwayat mendapat transfusi darah. Kemudian pemeriksaan fisik, malaria ringan, itu demam, konjungtiva atau telapak tangannya pucat, pembesaran limpa dan pembesaran hati, dan malaria berat. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan dengan mikroskop, pemeriksaan dengan tes diagnosis cepat, dan pemeriksaan penunjang untuk malaria berat. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama, malaria falciparum. Lini pertama pengobatannya adalah dengan artesunat, amodiakum, frimakuin. Namun frimakuin tidak boleh diberikan pada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, penderita defisiensi GTPD2. Kemudian lini keduanya, pengobatan malaria diberikan jika lini pertama tidak efektif, kina dan doxycycline atau tetracycline dan primaquine. Kemudian malaria vivax dan oval, yaitu pengobatannya dengan kloroquine dan frimaquine. Namun frimaquine tidak boleh diberikan pada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, dan penderita defisiensi GTPD2. Kemudian malaria vivax dan relapse. Pengobatan kasus malaria vivax dan relapse ataupun kambuh sama dengan regimen sebelumnya, hanya saja dosis primaquine-nya ditingkatkan. Kemudian malarin cukup diberikan dengan kloroquine atau kali sehari dengan selama 3 hari dengan dosis total 25 mg. Kemudian malaria dengan komplikasi, itu pemberian obat anti malaria yaitu artesunat varentera. Pencegahan atau kemoprofilaksi memiliki tujuan untuk mengurangi resiko terinfeksi malaria sehingga bila terinfeksi, gejala klinisnya tidak berat. Ditunjukkan untuk orang yang berpergian ke daerah endemis malaria dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehubungan dengan tingginya resistensi Plasmodium falciparum terhadap kloroquine, maka doxycycline menjadi pilihan untuk kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis untuk Plasmodium vivax dapat diberikan kloroquine dengan dosis 5 mg per kilogram BB. Kemudian di sini bisa dilihat apa bedanya DBD dan malaria.
Untuk gejalanya sendiri, DBD yaitu demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot dan persendian, kemudian mual muntah dan bisa disertai tanda pendarahan. Kemudian untuk malaria sendiri yaitu gejalanya demam, menggigil, berkeringat, muntah, sakit kepala, diare dan nyeri otot. Nah, untuk masa inkubasinya DBD 3-4 hari dan untuk malaria 1-3 minggu. Kemudian untuk pertolongan pertama, untuk DBD minum sebanyak mungkin, kemudian kompres agar panasnya turun dan berikan obat penurun panas. Kemudian untuk malaria, baringkan dan selimuti penderita saat mulai menggigil, kemudian konsumsi sayuran dan buah-buahan. Penderita sebaiknya sering berendam dengan air panas atau air hangat. Kemudian untuk jenis nyamuknya, DBD yaitu Aedes aegypti, yaitu berbintik-bintik putih di badan dan kakinya, berkembang di air bersih dan berkeliaran di siang hari dan selokan. Nah, untuk jenis nyamuk malaria yaitu Anopheles betina, berwarna coklat kehitaman, berkembang di air kotor dan tempat sampah, umumnya ditemukan di daerah pedalaman. Tidak semata-mata Tuhan menciptakan nyamuk, yaitu untuk menampar diri sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.